Dalam sekali serangan, Aira berhasil mengalahkan dua alien serpo dengan begitu mudah. Tapi di sini dia agak bingung mengapa dia mendapatkan kutukan kekuatan akrobatik. Alien yang tersisa pun baru menyadari kalau Aira memiliki kekuatan supranatural. Jadi itu adalah alasan yang cukup masuk akal mengapa Aira bisa memasuki zona hampa ini. Ketika Aira bertarung dengan kepiting petinju, Okarun berusaha menghindar sembari mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya. Aira mampu mengimbangi kecepatan Pini, dan dia segera melesat untuk menghabisi alien serpo terakhir. Namun Aira terpental hebat setelah menerima gelombang kejutan dari alien tersebut. Si alien juga tidak peduli jika serangannya itu mengenai si Pinewini. Baginya, keberadaan Pinewini sangat biasa dan mudah digantikan oleh siapa saja. Aira dan Pini masih terus bertarung. Demikian juga dengan Okarun yang masih berupaya untuk mencari baju di dalam kelas. Sayangnya pemuda itu harus terpental parah setelah Pinewini melesatkan pukulan kerasnya. Walau berhasil melesatkan satu tendangan pada Pini, namun Aira tidak berkutik setelah menerima serangan gelombang gravitasi alien serpo. Para alien yang sebelumnya dikalahkan kini bangkit kembali. Aira pun tidak berkutik setelah menerima pukulan super kuat dari Pinewini. Saat para alien hendak mengeksekusi Aira, detik itu juga Okarun meledakkan kekuatannya. Sayangnya dia tidak berkutik setelah kembali menerima gelombang gravitasi alien serpo yang sangat menyusahkan. Detik itu juga Pini memukuli kepala Okarun tanpa belas kasihan. Tapi Okarun tidak mau menyerah. Dia lantas menghentikan pukulan itu dan menyundul Pinewini hingga menabrak tembok. Jelas saja para alien kebingungan mengapa Okarun bisa lepas dari zona gravitasi. Disinilah salah satu alien baru sadar bahwa ada sebuah power yang menahan kekuatan gravitasi. Ternyata yang menahan kekuatan para alien tersebut adalah Momo. Momo nampak begitu kesal karena sedari tadi nyatanya si Okarun telah bersama Aira. Para alien pun agak bingung mengapa Neshi tidak menahan Momo di tempat lain. Seekor alien pun berusaha membangunkan Pinewini untuk kembali menyerang. Tapi Pini sudah mencapai batasnya dan tidak sanggup bangkit kembali. Disinilah si alien memberikan suntikan kekuatan tepat di kepala Pini hingga mengubahnya menjadi sosok makhluk baru yaitu udang mantis. Pini mantis pun melesatkan serangan tidak terlihat yang membuat Okarun dan Aira terhempas parah. Tapi serangan itu terhenti karena Momo telah bangkit kembali. Tapi masalah baru kembali muncul, di mana Neshi datang dan menjungkir balikkan seluruh air di dalam ruangan. Tentu saja Momo memerintahkan Okarun dan Aira untuk segera kabur, apalagi dia sudah mengetahui kalau kekuatan Neshi sangatlah berbahaya. Okarun dan Aira begitu kaget setelah melihat Neshi membelah seekor alien serpo dengan begitu brutal. Kondisi pun jadi semakin parah karena Aira terlempar kuat setelah menerima pukulan Pini. Untungnya udang itu tidak bisa bertahan lama-lama di dalam air karena dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Setelah mengetahui kelemahan itu, sayangnya Okarun tidak bisa berlari di dalam air dengan kekuatan kutukannya. Momo dan Okarun pun harus kabur dan berenang secepat kilat menghindari serangan Pini. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Okarun dan Momo, di mana Momo masih saja mengungkit tentang kedekatan Okarun dan Aira. Di tengah perdebatan itu, Momo mendapatkan ide untuk bergerak bersama Okarun melalui perantara kekuatan espernya. Sambil menghindari serangan Pini, Momo dan Okarun melesat ke atas dan segera menyelamatkan Aira. Alien serpo terakhir pun berusaha melarikan diri dari amukan Neshi. Si alien pun memutuskan untuk bergabung dengan Neshi dan si Pinewini. Sementara itu Momo meminta Aira untuk membuka bajunya dikarenakan sulitnya bergerak di dalam air. Ketika memasuki air, sosok gabungan alien serpo, Neshi dan Pinewini langsung menyembur Momo dan yang lainnya dengan nafas lasernya. Monster besar itu pun kembali menyerap air melalui lehernya. Dan disinilah Momo dan yang lainnya sadar bahwa mereka harus menghancurkan leher monster tersebut. Momo, Okarun, dan Aira pun harus terhempas hebat karena pukulan mantis yang begitu mengerikan. Ketika Daver Demon hendak memukul Momo dengan kekuatan udang mantisnya, detik itu juga Momo melepaskan kekuatan espernya untuk menghindari pukulan kuat si Daver Demon. Tapi monster itu berusaha menenggelamkan Momo jauh ke dalam air. Tapi Aira tidak tinggal diam dan segera menjerat leher Daver Demon dengan begitu kuat. Sementara itu Okarun telah bersiap menyerang dengan kekuatan kutukannya. Dia pun menggunakan mode seriusnya dan menerjang tubuh Daver Demon sekaligus berusaha menyelamatkan Momo. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga pun berhasil kembali ke dunia nyata.
Tapi justru disinilah masalah baru kembali menimpa mereka, di mana semua siswa sekolah melihat dengan sangat jelas bahwa Momo dan Okarun telah melakukan hal yang begitu buruk. Jelas saja keduanya sangat kaget dan malu setengah mati. Demikian juga dengan Aira yang tertangkap basah tanpa mengenakan seragam sekolahnya.